Baik, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu kelompok 1 dari manajemen 19E. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Selwa Lismana, yang pasti dari manajemen 19E, dan saya juga akan dibantu presentasi oleh rekan saya, yaitu Hasnaruli Afifah dan Reski Muhammad Sukis Ananda. Penganggaran dosen Pak Enjang Suherman, SEMM, anggaran penjualan dari ramalan penjualan. A. Pengertian anggaran penjualan. Menurut Glenn Awells mendefinisikan anggaran sebagai berikut. Laba perencanaan dan kontrol mungkin menjadi secara luas sebagai sistematis dan diinformasikan mendekati untuk mencapai NS perencanaan, koordinasi, dan kontrol tanggung jawab dari pengelolaan. Perencanaan merupakan satu di antara fungsi-fungsi manajemen. Begitu juga pengendalian anggaran penjualan adalah rencana penjualan perusahaan masa kini dan mendatang pada kurun waktu. B. Penyusunan anggaran penjualan. Metode menggunakan metode momen. Penentuan tahun berada pada awal data dan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, sigma YI sama dengan NA plus B sigma XI. Sigma XI dikali YI sama dengan A sigma XI plus B sigma XI pangkat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Muhammad Sukis Ananda. Saya dari kelas MN 19E akan menjelaskan tren metode momen. Sebuah perusahaan yang memproduksi obat-obatan kimia mengalami peningkatan penjualan yang fluktuatif untuk obat anti jerawat. Berikut ini adalah tingkat penjualan obat jerawat tersebut selama tahun 2016 sampai 2020. Untuk mencari penyelesaian soal tersebut, terlebih dahulu kita harus membuat tabel. Tabel tersebut sebagai berikut. Tahun 2016, 300 penjualan obat sekitar 382.500. Di tahun 2017, penjualan obat sekitar 409.50 perak. Tahun 2018 sekitar 474.750 perak. Tahun 2019 562.500. Di tahun 2020 sekitar 612.000. Untuk penyelesaian mencari tingkat penjualan tahun 2021, kita mengerjakan dengan rumus sigma X dikali Y sama dengan A sigma X plus B sigma X pangkat 2. Dalam tabel tersebut terdapat kolom tahun penjualan atau Y X, X kali Y atau X kuadrat. Tahun 2016 penjualan atau Y sekitar 382.500. X-nya adalah karena masih X-nya adalah 0 karena masih tahun pertama penjualan. Untuk XY sama dengan 0 karena rumusnya adalah X dikali Y sama dengan 382.500 dikali 0 sama dengan 0. Dan X2 nya adalah sama dengan 0. Untuk tahun 2017 penjualannya adalah 409.050 perak. X-nya adalah 1 karena baru memasuki tahun pertama penjualan. X-nya adalah 409.050 perak. Sama seperti di atas rumusnya dan seterusnya, yaitu X dikali Y. Untuk X2 adalah 1. X2 atau X kuadrat adalah 1. Untuk pengerjaan tahun selanjutnya sama seperti di atas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih. Tabel di bawah, yaitu pada tahun 2016 penjualan mencapai 382.500, nilai X sama dengan 0 dan nilai XI dikali YI 0, nilai X pangkat 2 0. Pada tahun 2017
penjualan mencapai 409,50 perak. Nilai X-nya 1, nilai XI kali Y is yaitu 409,50 perak, dan nilai X pangkat 2-nya adalah 0. Pada tahun 2018 penjualan mencapai 474.750 perak. Nilai X2, nilai XI kali YI sama dengan 949.500, nilai X pangkat 2-nya 1. Sedangkan tahun 2019 penjualan mencapai 562.500, nilai X-nya 3, nilai XI YI 1.678.500, nilai X pangkat 2-nya adalah 2. Pada tahun 2020 penjualan mencapai 612.000, nilai X 4, nilai XI dikali YI yaitu 2.448.000, sedangkan nilai X pangkat 2-nya adalah 3. Jumlah total penjualan mencapai 2.446.800. Nilai X-nya adalah 10 dan nilai XI kali YI-nya adalah 5.494,50 perak. Untuk nilai X pangkat 2-nya adalah 9. Persamaan 1 sama dengan 2004. Persamaan 1 sama dengan 2.440,800 sama dengan 5A plus 10B X pangkat 2 4.881 600 sama dengan 10A plus 20B. Persamaan 2 sama dengan 5.494,50 sama dengan 10A plus 30B X pangkat 1. 5.494,50 sama dengan 10A plus 30B menjadi minus 612.450 sama dengan minus 10B, dan nilai B nya sama dengan 61.245. Nilai B sama dengan 61.245 menjadi 4.881.600 sama dengan 10A plus 20B. 4.881.600 sama dengan 10A plus 20B dikali 61.445 dan menjadi 400. Maka nilai Y sama dengan 365.670 plus 481.600 sama dengan 10A plus 1.224.900. Maka 10A sama dengan 3.656.700 dan nilai A-nya sama dengan 365.670 dan menjadi Y, nilai Y sama dengan 365.670 ditambah 61.245X. 165.670 ditambah 61.245X. Maka Y tahun 2021 sama dengan Y sama dengan 365.670 tambah 61.245X. Y sama dengan 365.670 ditambah 61.245 dikali 5 hasilnya adalah 671.890 dengan sistem penjumlahannya adalah 61.245 dikali 5 lalu dijumlahkan dengan 365.670, maka hasilnya menjadi 671.895. Maka Y pada tahun 2022 sama dengan Y sama dengan 365.670 ditambah 61.245 dengan sistem penjumlahan adalah 61.245 dikali 6
dijumlahkanlah dengan 670, maka hasilnya adalah 733.140. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang metode least square. Artinya, metode ini digunakan untuk penentuan tahun dasar yang berada pada tengah data. Disebut dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. A disebut konstantai, rumusnya sigma Y per N atau sigma Y dibagi N. Dan untuk mencari B, rumusnya itu sigma XY per X kuadrat. Selanjutnya ada analisis korelasi dan regresi. Analisis ini digunakan untuk menggali hubungan sebab akibat antara beberapa variabel perubahan tingkat penjualan yang akan terjadi tidak hanya ditentukan oleh pola penjualan, tetapi juga ditentukan oleh faktor lain, misalnya jumlah penduduk, pendapatan, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada forecast metode khusus. Yang pertama ada analisis industri. Analisis ini menekankan pada market share perusahaan. Analisis ini juga menghubungkan potensi penjualan perusahaan dengan industri pada umumnya, yaitu volume posisi dalam persaingan. Selanjutnya, tahapan dalam pemakaian analisis industri, membuat proyeksi permintaan industri, menilai posisi perusahaan dalam persaingan. Yang kedua ada analisis produk line. Analisis ini digunakan untuk perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang tidak mempunyai kesamaan, sehingga dalam membuat forecast-nya harus terpisah. Yang ketiga ada analisis penggunaan akhir. Bagi perusahaan yang menghasilkan produk setengah jadi dan masih memerlukan proses lebih lanjut menjadi barang jadi atau siap dikonsumsi, maka forecast-nya ditentukan oleh penggunaan akhir yang ada kaitannya dengan produk yang dihasilkan forecast. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu dengan anggaran penjualan atau sales budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang dan yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas barang yang akan dijual, harga yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualan. Oke, terima kasih dan sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.